puji nama Tuhan. Lewat ketekunan dalam 3 macam ibadah, kita semua merasa diyakinkan, dikuatkan oleh firman penggembalaan. Saat-saat kita menghadapi kelemahan, firman itu senantiasa menjadi penopang dalam setiap hidup kita, memimpin, menguatkan, menyucikan kita. Kami mengaku menyadari kekuatan dari firman pengajaran ini yang kami rasakan dari hari setiap hari. Bahwa setiap mulai ibadah Minggu, Senin, Rabu, firman itu senantiasa menunjuk segala kekurangan dan kelemahan kami secara pribadi. Di situ kami merasakan kasih Tuhan itu begitu kuat. Apa yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya, apa yang kami rasakan, firman ini benar-benar menjadi jawaban atas setiap persoalan hidup kami. Puji nama Tuhan. Lewat ketekunan dalam firman penggembalaan, kami merasa dikuatkan dan dituntun Tuhan, diberikan jalan keluar sehingga firman itu sungguh-sungguh menolong dan menopang hidup kami. Puji Tuhan. Kita lanjutkan pujian kepada Tuhan dari nyanyian rohani nomor 348. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
Allah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Biarlah kekuatan dari Roh Kudus itu selalu membimbing kita untuk tetap tekun mengiring, melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua kali. Nyanyian rohani nomor 355. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sebagai nyanyian yang terakhir untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, nyanyian tambahan nomor 41. Bersama-sama kita bangkit berdiri.
kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu, kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripada-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Kasih karuniamu, kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandangan-Mu, kasih karuniamu buatku hidup. Pada akhirnya pelayanan kami serahkan pada Bapak Gembala. Kamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandangan-Mu Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripada-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Tur, kita mengangkat tangan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripada-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh dalam anugerah-Mu. Sekali lagi, dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu,
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jika kami ada pada saat ini semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan, yang sudah menebus kehidupan kami, yang sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi domba-domba-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, sehingga kami bisa datang kepadamu pada sore malam ini, menyerahkan segenap hidup kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih kami mau bertelut di bawah kaki-Mu, sebab kami merasa tidak mampu berbuat sesuatu tanpa Engkau Tuhan. Oh, biarlah Engkau tolong kami semua. Biarlah doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu, doa penyembahan yang benar yang didorong oleh firman pengajaran yang benar dan urapan Roh-Mu yang suci. Itu sebabnya Tuhan, mari Tuhan bukakan firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada dalam negeri, luar negeri semua, Engkau urapi Tuhan untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh nyata malam ini, firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan ini sampai di hadirat-Mu Tuhan. Dan mereka merasakan jamahan tangan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Berikan roh penyembahan, kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan pada saat ini dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran benar, satu pelayanan benar, satu penyembahan benar, untuk membawa kami dalam satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepada, mohon belas kasih kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia, dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kitab Wahyu pasal yang keempat. Kitab Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Wahyu pasal 4, ayat yang ketiga. Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Ya. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi takhta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Jadi ayat 2 itu takhta dengan seorang yang duduk di atasnya. Kemudian ayat 3 ada sinar kemuliaan. Ya. Jadi ini pribadi Tuhan. Ayat 3, pribadi Tuhan dan takhta Tuhan memancarkan sinar kemuliaan. Shekinah glory. Jadi pribadi Tuhan dan takhta Tuhan memancarkan sinar kemuliaan dalam bentuk sinar dari batu-batu yang indah. Sinar dari batu-batu yang indah. Salah satunya adalah batu permata. Ya, ayat 3, dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis, atau dilengkapkan ada 4 macam batu indah. Ini yang pertama permata yaspis, itu batu atau permata yaspis ini yang paling indah, itu sekarang menunjuk iman. Ya, iman itu dalam tabernakel pintu gerbang. Batu permata yaspis yang paling indah, menonjol, ya, menonjol, cemerlang. Nah, jadi di tiap-tiap zaman itu ada manusia-manusia yang menonjol karena iman.
karena iman. Ya, ada manusia-manusia yang cemerlang yang dipilih Tuhan, yang memiliki iman kepada Tuhan. Salah satunya Abraham di zamannya, Nuh, cemerlang, begitu cemerlang. Ya, itu batu permata yaspis, pintu gerbang. Kemudian B, batu atau permata sardis, ini berwarna merah, itu bertobat, mezbah korban bakaran. Ya, mezbah korban bakaran. Kemudian Wahyu 4 ayat 6, batu kristal. Itu sama dengan laut kaca. Laut kaca itu baptisan air, menunjuk baptisan air atau kolam pembasuhan. Kemudian yang keempat, batu samrud tadi bagaikan pelangi. Sama dengan pelangi itu baptisan Roh Kudus, menunjuk pintu kemah. Inilah 4 macam batu indah yang menyinarkan sinar kemuliaan kepada kita semua. Kita masih belajar yang kedua, batu atau permata sardis berwarna merah. Nah, ini menunjuk bertobat atau mezbah korban bakaran. Jadi mezbah korban bakaran sekarang sama dengan salib Kristus. Dulu binatang dikorbankan untuk pengampunan dosa. Sekarang tidak perlu lagi membawa binatang. Semua digenapkan oleh Yesus anak domba Allah yang mati di kayu salib. Jadi mezbah bakaran sama dengan salib Kristus, sama dengan darah, tanda darah itu merah tadi, tanda darah, sama dengan kasih mula-mula untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kasih mula-mula untuk menyelamatkan manusia berdosa. Nah, ini permata sardis berwarna merah, kasih mula-mula. Kasih mula-mula berkembang nanti sampai kasih sempurna. Pada hari Senin kita sudah pelajari, kita ulangi sedikit. Jadi perkembangan kasih dalam tabernakel. Perkembangan kasih. Mulai dari mezbah korban bakaran, bertobat, itu kasih mula-mula. Jadi kalau kita menerima kasih mula-mula, bertobat. Ya, bertobat. Ya, bertobat. Kemudian meningkat mezbah dupa emas. Mezbah dupa emas. Itu berdoa, menyembah. Berdoa, menyembah. Ya, naik ke atas gunung, Yesus berdoa, menyembah. Nah, ini kasih yang bertambah-tambah. Di dalam penyembahan itu kita diubahkan. Nah, makin berubah, kasihnya makin bertambah. Makin diubahkan, kasihnya makin bertambah. Kasih yang bertambah-tambah. Nah, kemudian puncaknya nanti adalah dua loh batu. Dua loh batu itu puncaknya kasih sama dengan kasih yang sempurna. Jadi mezbah korban bakaran, bertobat, kasih mula-mula itu di halaman, ditunjukkan di halaman. Kemudian mezbah dupa emas, ya itu berdoa, menyembah, itu di ruangan suci, kasih yang bertambah-tambah. Ya, kita berubah dan mengalami kasih yang bertambah-tambah. Kemudian dua loh batu, itu isinya tabut perjanjian, takhta. Isinya tabut perjanjian. Dua loh batu sama dengan puncaknya kasih, sama dengan kasih yang sempurna. Nah, ke arah situ. Jadi kita orang berdosa disinari, betul-betul sampai bertobat, sampai bisa menyembah Tuhan, berubah, kasihnya bertambah-tambah kepada Tuhan, sampai menerima dua loh batu. Puncaknya kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna. Ya, baik. Sekarang kita belajar dua loh batu ini. Puncaknya kasih sempurna. Ini permata sardis berwarna merah, itu kasih. Ya. Pengertian dua loh batu secara rohani sekarang. Ya. Pengertian dua loh batu. Dulu ya batu. Ya. Pertama hari Senin kita mendengar. Pertama Musa naik ke gunung. Menerima dua loh batu dari Tuhan, batunya dari Tuhan, tulisannya dari Tuhan, itulah kasih mula-mula. Yesus yang mati dipecahkan. Kemudian Musa memahat batu-batu, nah, di gunung sudah persis dengan dua loh batu yang mula, bawa kepada Tuhan ditulis. Nah, ini dua loh batu. Ya. Nah, sekarang pengertian dua loh batu secara rohani. Nomor satu, ditinjau dari pengalamannya. Ditinjau dari pengalamannya. Dua loh batu ini punya pengalaman. Ditinjau dari pengalamannya. Ya, ini sama dengan dasar dari pelayanan kita.
Nah, kalau mau melayani harus punya 2 loh batu. Ya, nah ini dasar dari pelayanan kita. Ditinjau dari pengalamannya, sama dengan dasar dari pelayanan kepada Tuhan. Ditinjau pengalamannya ada 2, A, B. A, dipecahkan. Nah, tadi Musa mula-mula terima 2 loh batu dari Tuhan, lalu turun dari Gunung Sinai, lihat bangsa Israel menyembah lembu emas, dipecahkan 2 loh batu. Supaya Israel jangan binasa, karena dalam 2 loh batu ada satu hukum, tidak boleh menyembah berhala. Sedangkan Israel menyembah berhala. Kalau Musa pertahankan 2 loh batu, mati semua mereka. Harus mati. Makanya dipecahkan 2 loh batu. Ini pengalaman pertama. 2 loh batu dipecahkan. Sama dengan pengalaman kematian. Dipecahkan sama dengan pengalaman kematian. Sama dengan salib atau korban Kristus. Ya, ini pengalaman kematian, salib sama dengan korban Kristus. Nah, manusia yang harusnya dihukum bisa bebas karena 2 loh batu dipecahkan. Yesus disalibkan, tidak jadi dihukum, selamat. Nah, ini ditinjau dari pengalamannya. Jadi Musa memecahkan 2 loh batu mula-mula di kaki Gunung Sinai. Itu tadi pengalaman kematian sama dengan salib, korban Kristus. Musa memecahkan 2 loh batu yang mula-mula di kaki Gunung Sinai. Ini pengalaman pertama. B, pengalaman kedua. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai kedua kali, memahat batu, kemudian dibawa kepada Tuhan, ditulisi kasih Allah, dia turun, mukanya bercahaya. Nah, ini pengalaman kedua, datang dalam kemuliaan. Pengalaman pertama dipecahkan. Pengalaman kedua dibawa turun oleh Musa dalam kemuliaan. Datang dalam kemuliaan. Datang dalam kemuliaan. Jadi saat Musa membawa turun 2 loh batu yang baru, wajahnya bercahaya. Wajahnya bercahaya. Ini sama dengan pengalaman kebangkitan dan kemuliaan. Sudah tadi pengalaman kematian dipecahkan. Musa memecahkan 2 loh batu yang mula-mula di kaki Gunung Sinai. Itu pengalaman kematian. Sama dengan salib Kristus, korban Kristus. Yang kedua, datang dalam kemuliaan. Pengalaman kedua datang dalam kemuliaan. Saat Musa membawa turun 2 loh batu yang baru, wajahnya bercahaya. Ya. Ini menunjuk atau sama dengan pengalaman kebangkitan dan kemuliaan. Pengalaman kebangkitan dan kemuliaan. Jadi dasar dari pelayanan kita kepada Tuhan adalah salib, korban Kristus. Dasar, jadi dasar pelayanan kita kepada Tuhan adalah salib sama dengan korban Kristus, sama dengan pengalaman kematian dan kebangkitan. Pengalaman kematian dan kebangkitan. Itu dasarnya. Mau melayani Tuhan, manusia berdosa, mau melayani dia, ya harus menerima korban Kristus dulu. Ya, nah ini, saya ulangi, jadi dasar pelayanan kita kepada Tuhan adalah salib, korban Kristus, sama dengan pengalaman kematian dan kebangkitan. Nah, ini kalau dasarnya korban Kristus, ya pengalaman kematian, maka pelayanan kita menjadi kokoh, tidak bisa dikalahkan oleh apapun, bahkan sampai mencapai kemuliaan. Nah, ini kalau dasarnya benar, salib Kristus, korban Kristus, pengalaman kematian, kebangkitan, maka pelayanan kita akan kokoh. Terus, pelayanan kita kokoh, tidak rubuh. Kokoh, seperti membangun rumah di atas dasar batu. Kokoh, pelayanan kita kokoh, tidak bisa dikalahkan apapun, tidak bisa dikalahkan, dihalangi apapun juga. Bahkan sampai kemuliaan. Sampai kemuliaan. Jika Yesus datang kedua kali. Nah, inilah saku 2 loh batu. Arti pertama, ditinjau dari pengalamannya. Ini menjadi dasar dari pelayanan. Pengalaman kematian. Dipecahkan kematian, tapi juga datang dalam kemuliaan. Kebangkitan dan kemuliaan. Jadi dasar pelayanan, pengalaman kematian, kebangkitan. Salib Kristus. Prakteknya apa? Ya, pengalaman praktek, pengalaman kematian dan kebangkitan. Prakteknya. Ya, di dalam 1 Petrus pasal 2. Gimana ini? Mau melayani Tuhan ini? Dasarnya adalah
korban Kristus, salib Kristus, pengalaman kematian kebangkitan. Maka akan kokoh pelayanan kita, tidak rubuh, bahkan tidak bisa dihalangi, tidak bisa dikalahkan, bahkan sampai kemuliaan. Sampai kemuliaan. Apa praktiknya ini pengalaman kematian kebangkitan? Praktiknya ya. Di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 21 mulai sampai 25. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika menderita ia tidak mengancam, tapi menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan. Jadi ini praktek pengalaman kematian kebangkitan. Kematian sama dengan sengsara daging untuk mati terhadap dosa. Sengsara daging untuk mati terhadap dosa. Nah ini praktek pengalaman kematian. Itulah kematian sama dengan sengsara daging untuk mati terhadap dosa. Kalau dikaitkan dengan ayat 22, tidak berbuat dosa, tipu, tidak ada, mati terhadap dosa itu sama dengan tidak berbuat dosa, sama dengan tidak berdusta. Tipu tidak ada di mulutnya, tidak berdusta. Itu pengalaman kematian. Ketika dicaci maki tidak membalas dengan mencaci maki, tapi menyerahkan sama Tuhan. Nah ini tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah ini pengalaman kematian. Ini orang memiliki salib Tuhan, pengalaman kematian. Sengsara daging untuk mati terhadap dosa. Sama dengan tidak berbuat dosa, tidak menipu, tidak berdusta. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dan lain. Gosip dengan gosip, jangan. Jangan, diam aja. Malah membalas kejahatan dengan kebaikan. Kemudian kebangkitan. Ini double ya, kematian kebangkitan. Kebangkitan tadi 1 Petrus 2 ayat 24, hidup untuk kebenaran. Kebangkitan sama dengan sengsara daging untuk hidup dalam kebenaran. Sengsara juga. Mau benar itu sengsara, mau mati terhadap dosa sengsara. Mau hidup benar sengsara juga. Sengsara daging untuk hidup dalam kebenaran. Ini pengalaman kebangkitan. Hidup untuk kebenaran. Jadi mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Ini dasar melayani Tuhan. Ini dasar pelayanan yang benar. Ini korban Kristus. Salib Kristus. Kokoh. Tidak bisa dikalahkan. Tidak bisa dihalangi oleh apapun. Ini. Jadi kematian mati terhadap dosa, kebangkitan hidup untuk kebenaran. Sudah itu dasar. Semoga kita mengerti. Lalu kita mengalami kalau sudah mati bangkit, mengalami kuasa bilur. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, kita mengalami kuasa bilur Tuhan. Sama dengan kesehatan. Nah, kesehatan secara jasmani, kesehatan, kesembuhan, ya. Kesembuhan secara jasmani, kesehatan secara jasmani, kesembuhan secara ekonomi, sehat semua. Nikah rumah tangga sehat semua. Nah, coba suami mati terhadap dosa, hidup benar. Istri hidup benar, sehat rumah tangga. Nggak ada cekcok, nggak ada, ini sehat. Tapi kalau satu benar, satu tidak benar, waduh sengsara. Yang benar, diam. Dasar korban Kristus tadi, nggak boleh membalas caci maki dengan caci maki. Doakan terus. Siapa tahu yang gelap ini bisa ikut menjadi benar juga. Nah, begitu. Kalau benar tidak benar, terang gelap, yang terang juga melawan, tidak pernah jadi terang-terang. Yang bisa nanti gelap-gelap. Nah, tentu yang membuat masalah itu bukan yang terang sebenarnya, bukan yang benar. Yang tidak benar ini yang membuat masalah.
Tapi kalau yang benar terpancing, wah, nanti jadi tidak benar. Nah, gelap dengan gelap nanti itu jangan. Tetap tidak membalas caci maki. Siapa tahu dia satu waktu juga bisa hidup benar juga. Ya, ini Tuhan tolong kita. Itu kematian dan kebangkitan. Kuasa bilur, sehat jasmani, sehat ekonomi, sehat studi, sehat nikah, buah nikah, sehat semua. Nah, ini. Kemudian B ayat 25, 1 Petrus 2:25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Tergembala dengan benar dan baik. Nah ini namanya punya dua loh batu. Ditinjau dari pengalamannya pernah dipecahkan, tapi datang dalam sinar kemuliaan. Nah, sekarang bagi kita, kalau dulu Musa memang bawa itu dua loh batu. Sekarang bagi kita ya mati terhadap dosa, hidup benar. Nah, itu punya dua loh batu. Amin, punya dua loh. Kemudian tergembala dengan benar dan baik. Itulah seperti Musa turun gunung bawa dua loh batu. Sekarang kita arti rohani sekarang, ya arti rohani. Nggak usah cari dua loh batu lagi. Sekarang arti rohani. Tergembala dengan benar baik sama dengan selalu berada di kandang penggembalaan, ruangan suci. Selalu berada di kandang penggembalaan, ruangan suci. Ketekunan dalam 3 macam ibadah. Nah, itu perhatikan. Nah, itulah saudara punya dua loh batu. Kalau enggak punya dua loh batu, enggak punya kasih. 1 minggu 1 kali aja ke gereja sudah rasa berjasa. Aku ini, sudah berjasa. Tapi kalau punya kasih Allah, masih kurang, ditingkatkan terus. 3 macam ibadah ini nanti ditingkatkan di Kisah Rasul. Nanti setiap hari dalam rumah ibadah. Nah, ditingkatkan karena keadaan dunia ini, saudara, betul-betul goncangan-goncangan darat, laut, udara. Ini makanya 3 macam. Tubuh, jiwa, roh. Darat, laut, udara. 3 macam. Setan Tritunggal. Setan nabi palsu, antikristus. Ini lawannya 3 terus. Makanya ketekunan Tuhan Allah Tritunggal. Cocok 3 itu. Ketekunan dalam 3 macam. Tapi ini yang ditingkatkan. Sampai setiap hari di Kisah Rasul. Nanti ditingkatkan lagi. Siang malam di Yerusalem baru beribadah kepada Tuhan setiap saat. Begitu. Bukan sudah hebat kita 3 macam ibadah, tapi nanti kebutuhan di akhir zaman ditingkatkan. Semoga kita sekarang berada di kandang penggembalaan, 3 macam tekun. Maka tubuh, jiwa, roh kita dipelihara. Pemeliharaan, Gembala Agung sanggup memelihara tubuh, jiwa, roh kita sampai sempurna. Secara pemeliharaan, Gembala Agung sanggup memelihara tubuh, jiwa, roh kita sampai sempurna seperti dia. Inilah punya dua loh batu kita. Ya, punya dua loh, dari kasih mula-mula, kasih yang bertambah menyembah sampai pada dua loh batu. Puncaknya kasih. Itu menurut pengalamannya ada kematian, kebangkitan sampai kemuliaan. Ya, semoga kita. 2, ditinjau dari beritanya. Ini dasar pelayanan tadi. Sekarang ditinjau dari beritanya. 2 loh batu ada beritanya. Tadi ada pengalamannya. Ditinjau dari beritanya. Sama dengan arah pelayanan kita. Sama dengan menentukan arah pelayanan. Tadi dasar pengalaman 2 loh batu itu dasar pelayanan. Mati bangkit, salib Kristus. Mati terhadap dosa, hidup kebenaran, tergembala. Itu dasar pelayanan yang kokoh. Tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Amin. Sampai kemuliaan. Nah, sekarang ditinjau dari beritanya. Itu sama dengan arah pelayanan. Biarpun kuat pelayanannya, tapi tidak ada arahnya. Tidak tahu mau kemana dia. Ya, arah pelayanan. Mari. 2 loh batu ini ditinjau dari beritanya. 2 loh batu itu berisi 10 hukum Allah. 2 loh batu ditulisi 10 hukum Allah. 10 hukum Allah. Sama dengan firman pengajaran yang benar. Nah, ini beritanya. Ditinjau dari beritanya. Apa berita dalam 2 loh batu? 2 loh batu itu ditulisi 10 hukum Allah oleh Tuhan. Ditulisi 10. Sama dengan sekarang firman pengajaran benar dari Tuhan. Tuhan yang nulis. Ada tertulis. Nah, itu. Ketika
Yesus diperhadapkan pada setan, selalu Yesus jawab cuma ada tertulis. Ini 2 loh batu ditulis itu kan. Itu firman pengajaran yang benar. Ya, 10 hukum Allah, firman pengajaran benar. Nah, ini sering kesalahan kami, hamba Tuhan. Terima firman hanya untuk dikhotbahkan, salah. Ya, nanti akhirnya ada, maaf kalau istilah Jawa, kulaan. Nah, apa kulaan itu ya? Nah, itu jadi lihat firman sono-sono untuk khotbah, salah. Kita menerima pembukaan firman untuk dipraktekkan dulu. Kalau sudah dipraktekkan, baru kita saksikan, kita beritakan, kita saksikan. Itu yang benar. Nah, itu supaya arah pelayanan kita jelas. Mari, Matius 7:24. Matius 7:24. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24. Tetapi orang yang mendengar perkataanku ini, perkataan Yesus, firman pengajaran, yang ditulis, dikatakan oleh Tuhan. Ya. Sama itu, ditulis, ada tertulis, dan firman yang dikatakan Yesus sama, firman pengajaran benar. Dan melakukannya, ini taat dengan, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi firman pengajaran yang Tuhan percayakan kepada kita, terutama untuk dipraktekkan, melakukan, dipraktekkan sama dengan taat dengar-dengaran. Terutama untuk dipraktekkan sama dengan taat dengar-dengaran. Nah, jika kita taat dengar-dengaran pada pengajaran benar, maka arah pelayanan kita benar. Arah pelayanan benar yaitu membangun rumah di atas batu. Membangun rumah di atas batu sama dengan pelayanan rumah rohani. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna mempelai wanita. Nah, ke situ pelayanan kita. Ya, saya ulangi. Jika kita taat dengar-dengaran pada firman pengajaran benar, maka arah pelayanan kita benar, yaitu membangun rumah di atas batu. Sama dengan pelayanan pembangunan rumah rohani. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna mempelai wanita dengan dasar korban Kristus tadi. Dengan dasarnya benar, arahnya benar. Dengan dasar korban Kristus. Semoga kita bisa mengerti. Ke arah mempelai wanita itu arah pelayanan kita. Dasar korban Kristus. Mati bangkit tergembala. Nah, itu dasar. Arahnya, ayo taat dengar-dengaran. Arahnya jelas. Ke arah pelayanan pembangunan tubuh Kristus sempurna mempelai wanita yang sempurna. Dengan dasar korban Kristus batu. Dengan dasar salib korban Kristus. Dasarnya kokoh, benar, arahnya benar. Selanjutnya sudah dipraktekkan firman, selanjutnya kita saudara-saudara menyaksikan, bersaksi tentang firman pengajaran. Selanjutnya kita bersaksi tentang firman pengajaran benar untuk membawa orang lain masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini tugasnya bersaksi. Nah, saya tugasnya memberitakan. Kami hamba Tuhan. Nah, selanjutnya hamba Tuhan setelah praktek memberitakan. Ya, saudara, selanjutnya tugas kita adalah menyaksikan, bersaksi tentang firman pengajaran yang sudah menjadi pengalaman hidup, tadi kurang. Yang sudah dipraktekkan, yang sudah menjadi pengalaman hidup kita kepada orang lain, sehingga mereka bisa masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kalau saya, hamba Tuhan, memberitakan firman yang sudah menjadi pengalaman hidup. Nah, ini yang penting. Kalau firman menjadi pengalaman hidup tuh ada stempelnya. Nah, cap darah Yesus. Cap salib Yesus. Karena kita praktek firman tuh penyalipan daging. Abraham sembelih anakmu. Penyalipan daging. Setiap praktek firman tuh penyalipan daging. Ada cap darah. Ada cap salib. Nah, tapi kalau kita sudah mempraktekkan firman, menjadi pengalaman hidup firman itu, ada cap darah. Kalau kita bersaksi, nggak bisa ditolak, nggak bisa diperdebatkan, nggak bisa. Mau melawan profesor, kamu melawan, nggak bisa kalau ada cap darah. Kalau kita memberitakan, berkhotbah, biar ada profesor, doktor, nggak bisa diganggu-gugat.
Ada cap darah Yesus. Makanya tidak perlu diskusi. Kalau diskusi firman hanya teori. Tapi kalau firman sudah dipraktekkan tidak perlu diskusi. Sudah ada cap darah Yesus. Amin. Sudah ada cap. Sudah menjadi pengalaman hidup. Cap. Tidak bisa diganggu gugat oleh siapa. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Ya, salah satu contoh ketika saya masih Lempinal, tidak makan, tidak minum, tidak mau hutang. Nah itu, tidak mau hutang. Karena pelajaran di Lempinal, hamba Tuhan sepenuh, tidak boleh hutang. Saya kerjakan itu, tidak peduli, tidak ada yang tahu. Tidak ada telepon, tidak ada ini. Air tidak ada, semua tidak ada. Saya cuma berpendapat kalau 40 hari ya paling kuat. Kalau lebih dari itu mati. Ya sudah, biar aja. Saya tidak mau hutang, tidak mau minta. Dia mesti praktekkan. Nah, ternyata, pertolongan Tuhan nyata. Ada yang datang bawa segebok, banyak uang. Itu dulu les tidak bayar kepada saya, bayar. Nah itu. Sesudah dikirim ke Malang, menghadapi kelanjutan pembangunan. Wah, saya didatangi orang-orang. Ini Pak, saya pinjami sekian juta. Bapak nanti cicil. Wah, enggak. Saya bilang, loh takut ya? Loh, bukan takut, saya bilang. Iman saya enggak begitu. Iman saya, saudara lebih baik kasih saya 100.000. Saya belikan apa? Daripada dipinjam. Wah, kecewa. Datang lagi. Oh, lantai sudah mau naik ini. Ayo kita ambil di toko dulu. Biasa kita. Enggak mau saya. Nah, jadi pengalaman hidup. Sekarang saya khotbah di mana-mana. Enggak ada yang, wah begini, enggak ada. Biar orang gerejanya lebih besar, diam. Karena pengalaman hidup. Amin. Pengalaman hidup. Biar profesor siapa. Kenyataan itu terjadi. Malah tokonya yang hutang pada kita. Akhirnya. Tokonya yang hutang. Setelah saya telepon, berapa kami kekurangan masih. Oh, Bapak sudah lebih uangnya. Loh, bayangkan. Nah, itulah. Ayo, praktek dulu firman. Supaya arah pelayanan kita benar, ke arah mempelai, pembangunan tubuh. Ayo, baru saksikan. Yang sudah dipraktekkan, ada cap darah, saksikan. Tidak bisa didebat. Tidak bisa diganggu-gugat. Tinggal dia mau terima atau tidak, itu urusannya. Kita cuma bersaksi urusan kita. Dia mau terima atau tidak, urusan dia. Nah, semoga kita mengerti. Sehingga itu arah pelayanan. Arah ditinjau dari beritanya. Sehingga itu arah pelayanan. Kemudian ketiga terakhir, ditinjau dari isinya. Ditinjau dari isinya. Sehingga ini sama dengan motor dari pelayanan. Penggerak, motor penggerak dari pelayanan. Ada dasarnya, ada arahnya, ada motornya, tenaganya, penggerak, motor penggerak pelayanan. Motor penggerak pelayanan. Banyak orang salah. Banyak orang yang berpikir, wah kalau kita di gereja besar banyak uang, wah ini kegiatan Onda. Kalau uang motor penggeraknya, uang berapa lama tahannya? Uang tidak kekal. Maka pelayanannya tidak kekal. Bukan itu. Mari ditinjau dari isinya. 2 loh batu terdiri dari loh batu 1 dan loh batu 2. Jadi 2 loh batu terdiri dari loh batu 1, loh batu 2. Loh batu 1 sama dengan 4 hukum. Itu sama dengan mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Loh batu kedua 6 hukum. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi ditinjau dari isinya, 2 loh batu itu kasih. Kasih. Jadi motor penggerak dari pelayanan kita adalah kasih. Bukan uang, bukan kalau ada uang kita berangkat lalu enggak, kasih. Motor penggerak dari pelayanan kita kepada Tuhan adalah kasih. Adalah kasih. Ya, semoga kita hasilnya. Kalau motor penggerak pelayanan kita kepada Tuhan adalah kasih, hasilnya pertama, kita selalu setia berkobar-kobar. Kita selalu setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir, tidak bosan. Nah, kasih yang mendorong, tidak bosan. Ya, ya, ini jadi tidak bosan dan lain-lain. Tidak kebiasaan. Yang penting datang, tidak, karena mengasihi. Karena mengasihi. Tidak bosan, tidak kebiasaan, setia berkobar-kobar.
Hasil pertama. Kedua, kasih sama dengan kekal. Kasih itu kekal. Berarti pelayanan kita kekal selama-lamanya. Enggak akan pernah berhenti. Pelayanan kita kekal selamanya sampai di takhta surga. Pelayanan kita kekal selama-lamanya. Sampai di takhta surga. Nah, inilah suatu dua loh batu, tentang dua loh batu. Dari mezbah korban bakaran, kasih mula-mula, meningkat mezbah dupa, doa penyembah, kasih bertambah, meningkat sampai dua loh batu, puncaknya kasih mempelai. Nah ini dasar itu pernah dipecahkan pengalaman kematian, kebangkitan. Pengalaman kematian. Tapi juga dibawa oleh Musa, wajahnya percaya, kebangkitan, kematian, kebangkitan. Itu dasar pelayanan. Salib, mati terhadap dosa, hidup benar. Bangkit untuk hidup benar. Kuasa bilur, tergembala. Nah, kalau tidak tergembala, hilang. Tidak kuat. Tidak tahan, dasarnya bukan batu. Ya, saya selalu mengatakan mohon maaf. Banyak penginjil terkenal, hilang. Jatuh, inilah. Karena tidak tergembala. Jangankan mau tergembala, kalau sudah umpama tidak diundang, tidak mau masuk gereja sendiri, tidak mau ibadah. Nah, ini salah, tidak tergembala. Termasuk gembala-gembala, tidak tergembala, hilang. Hilang, tidak tahu di mana. Nah, ayo, ini dasar. Kemudian arah pelayanan, itulah ditinjau dari berita firman pengajaran, 10 hukum firman pengajaran. Praktekkan, arahnya jelas, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna mempelai. Beritakan, saksikan, nah, membawa jiwa-jiwa datang dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kemudian yang ketiga ditinjau isinya, kasih. 4 hukum, 6 hukum. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Kasih, ini motor penggerak. Kalau kita digerakkan karena mengasihi Tuhan, wah, setia berkorban, tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan, tidak pernah kebiasaan, terus setia berkorban. Setia berkorban. Seperti kemarin, Maria Magdalena menangis. Bukan karena apa? Tuhanku diambil orang. Kalau terpisah itu nangis, tidak bisa ibadah, oh Tuhan. Bergumul, waduh, bagaimana? Itu kalau dasar, kalau motor penggeraknya jelas. Dan kekal selama-lamanya. Terakhir, kegunaan dua loh batu. Sudah dapat dua loh batu? Nah, sekarang kegunaannya. Ayo, melayani dengan dua loh batu. Seperti Musa turun gunung dengan dua loh batu. Kita juga malam ini pegang dua loh batu, pulang ke rumah dengan dua loh batu. Amin. Itu pelayanan. Kegunaan dua loh batu. 1, Musa menang menghadapi lembu emas. Nah, begitu Musa turun, ada lembu emas, dia pecahkan dua loh batu. Dia pecahkan juga lembu emas, digiling sampai halus, habis, tidak ada bekasnya. Menang menghadapi lembu emas. Menang, ada kemenangan. Yakinlah. Kalau kita melayani dengan dua loh batu, biar dihalangi apa, ini lembu emas sudah. Tidak bisa. Menang atas lembu. Lembu emas itu artinya dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, kawin mengawinkan. Nah ini, dosa-dosa sampai puncaknya penghalang kita melayani Tuhan. Nah, digilas oleh dua loh batu. Habis, menang. Kemudian dua lembu emas ini masalah-masalah yang mustahil sekarang. Bagaikan menghadapi masalah yang mustahil. Nah, banyak kali diperhadapkan pada masalah yang mustahil. Ayo bawa dua loh batu, pasti menang. Amin, pasti menang. Layani dengan kasih, layani dengan ketaatan, layani dengan kebenaran. Mati dan bangkit, mati terus benar, tergembala. Sudah menang. Menghadapi dosa, menghadapi masalah-masalah yang mustahil, menang kita. Menang. Kedua, Musa mengalami kemuliaan. Waktu dua loh batu yang pertama, dia turun, wajahnya bercahaya. Takut semua Israel. Nah, mengalami kemuliaan. Jadi mengalami kemenangan, mengalami kemuliaan. Kalau pelayanan kita ditandai dua loh batu, tidak usah takut, bukan uang, bukan ini, bukan. Tapi ditandai dua loh batu. Ada kemenangan, 1. Yang kedua, ada kemuliaan. Mengalami kemuliaan. Keluaran 34,
28 sampai 29. Kulit muka Musa bercahaya. Dan Musa ada di sana bersama Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti, tidak minum air. Dan ia menulis pada loh itu segala perkataan perjanjian, 10 firman, 29. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Kulit muka bercahaya. Jadi Musa, kulit muka Musa bercahaya. Ini sama dengan keubahan hidup. Mengalami keubahan hidup, mengalami kemuliaan itu mengalami keubahan hidup. Mengalami kemuliaan hidup. Keubahan hidup. Ayo malam ini kemenangan atas dosa-dosa. Tadi belum disebut. Kemenangan atas dosa sampai puncaknya dosa itu kita hidup benar, hidup suci. Kemudian kemenangan atas masalah-masalah yang mustahil. Selesai semua masalah sampai mustahil. Sekarang kemuliaan, keubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ya, itu yaitu mulai kulit muka bercahaya itu jujur. Mulai dengan kejujuran. Kemuliaan itu dimulai dengan kejujuran, tidak boleh dusta. Jujur, iya, tidak, benar-benar, tidak benar. Dimulai dari bercahaya itu kejujuran. Kalau jujur menjadi rumah doa kita malam ini, ayo. Keubahan yang pertama jujur supaya kulit muka bercahaya menjadi rumah doa. Amsal 15 ayat 8. Amsal 15 ayat 8. Rumah doa. Ya, korban orang fasik kekejian bagi Tuhan. Orang fasik, orang dusta, orang jahat berkorban, beribadah, kekejian bagi Tuhan. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Ini rumah doa. Doa orang jujur diterima oleh Tuhan. Rumah doa menjadi rumah. Setiap dia berdoa dijawab oleh Tuhan. Rumah doa malam ini. Kita menjadi rumah doanya Tuhan. Ya, semoga kita mengerti keubahan hidup. Nah ini kita jujur menjadi rumah doa. Menjadi rumah doa. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo, jika kita mempertahankan dua loh batu, kita selalu memegang dua loh batu ini. Artinya sekarang mati bangkit. Mati terhadap dosa, hidup benar. Tergembala, ya, tergembala, kemudian taat dengar-dengaran tadi, kemudian ya, jujur, berubah, jujur dalam maka kita akan selalu mengalami kemenangan, kemuliaan bersama. Kita akan mengalami kemenangan dan kemuliaan sampai kalau Tuhan datang kedua kali kita sama mulia dengan Dia untuk duduk di tahta. Sekarang Tuhan tunjukkan tahtanya, pribadinya. Tuhan sinarkan, sinar kemuliaan dari tahta, dari pribadinya. Supaya kita sampai di tahta. Pribadi kita sama mulia dengan Tuhan. Kita duduk di tahta juga bersama dengan Tuhan. Jangan takut. Kalau ada dua loh batu, kita pegang dua loh batu, kita pertahankan dua loh batu ini. Ya, tadi pengalaman kematian, kebangkitan, tergembala. Mati terhadap hidup benar, tergembala dengan benar. Ya, pengalaman kematian, kemudian taat dengar-dengaran pada pengajaran yang benar, kemudian jujur, kemuliaan kulit muka bercahaya, jujur, sudah cukup. Pasti ya, kita mengalami kemenangan dan kemuliaan bersama Tuhan. Sampai kita dipermuliakan bersama dengan Dia. Sama mulia dengan Dia jika Yesus datang kedua kali. Kita duduk di tahta bersama Dia selamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo, sungguh-sungguh biarlah kita serahkan hidup ini kepada Tuhan. Ya, kita serahkan hidup kepada Tuhan. Rumah doa. Ya, kita menjadi rumah doanya Tuhan. Hari-hari ini. Bukan sarang penyamun, tapi rumah doa. Terus hanya menyembah Tuhan apapun yang terjadi. Sampai sama mulia. Sampai menang, sampai sama mulia. 363, rumah doa. Jadikan aku rumah doa. Mari. 363. Haleluya. Yang bisa berlutut, saya nggak bisa duduk. Spon-spon dibagikan, di depan masih ada. Ku bawa hidupku sekarang
ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbabuku serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Kor, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Apapun keadaan kita sembah Dia. Jadikan aku datang dengan kejujuran, datang dengan kebenaran, datang dengan ketaatan, datang dengan kejujuran. Bukan hanya kita yang ditolong, tapi orang lain juga ditolong oleh menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, haleluya, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Dengan tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Pegang dua lobat. Mati terhadap dosa, hidup benar tergembala. Taat dengar-dengaran, jujur. Kita menyeru nama Tuhan, kita berdoa. Tangan Tuhan memberi kemenangan, kemuliaan kepada kita. Sampai sama mulia dengan Dia. Sekali lagi kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Menghadapi apapun juga hari-hari ini yang sudah mustahil bagi kita, kita menyembah Dia. Serahkan semua kepada Dia. Kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Yalawaka, 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 haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Yalawasa, yalawasa, haleluya. Haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pegang dua loh batu selalu, haleluya. Hidup dalam kebenaran, ketaatan, haleluya. Sampai kejujuran sudah cukup bagi kita bisa menyeru namanya, kita bisa menyembah dia. Dia akan beri kemenangan, kemuliaan kepada kita. Haleluya, haleluya. Dia tidak pernah menipu kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya, 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 haleluya. Biar kami tidak lepaskan dua loh batu. Hidup benar dalam penggembalaan yang benar. Taat dengar-dengaran hari-hari ini. Sampai kejujuran sungguh-sungguh. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Ya lawasa, oh haleluya. Engkau menjanjikan kemenangan, kemuliaan kepada kami. Asal ada dua loh batu dalam hidup kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Apapun yang harus kami hadapi Tuhan, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, haleluya, 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 ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, 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 ya lawaka, ya lawaka, haleluya, haleluya. Engkau tidak pernah ingkar janji Tuhan. Engkau akan memberi kemenangan, kemuliaan seperti Engkau berikan kepada Musa Tuhan. Engkau berikan pada kami Tuhan. Kulit muka yang bercahaya, wajah berseri selalu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau. Haleluya, 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 ya lawasa, ya lawasa, haleluya, 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 ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya, 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 ya lawasa,
Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, kami tak mampu menghadapi banyak tantangan lembut masa hari-hari ini. Menghadapi dosa-dosa juga ajaran palsu, penyembahan palsu, kami tak mampu beri kemenangan Tuhan. Ya Allah, ya Allah, masalah-masalah yang mustahil beri kemenangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, haleluya. Ya Allah, ya Allah, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, haleluya. Ya Allah, haleluya. 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 Ya Allah. Haleluya. Haleluya. Ya Allah. Ya Allah. Kemenangan, kemuliaan selalu menyertai kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami menyembah Engkau, kami menyembah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Ya Allah, kami menyembah, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, haleluya. Kami menyembah.
Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. 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 Ya laga. Ya laga. Kami tak mampu, kami mau memegang dua lobah itu Tuhan. Mau pengalaman kematian, kebangkitan, hidup benar dalam penggembalaan Tuhan yang benar. Oh, haleluya. Mau taat dengar-dengaran Tuhan pada pengajaran yang benar. Kami mau jujur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Supaya kuasa-Mu dinyatakan, kuasa kemenangan.
Ku merasa teduh sekali lagi. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sabtu kaum muda remaja 5/4, ajaklah kaum muda datang pada Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak mampu kami Tuhan, tak mampu kami. Gak mampu, umat-Mu Israel tak mampu, apalagi kami Tuhan. Gak mampu, berikan 2 loh batu dalam pengertian rohani Tuhan, supaya kami menang sungguh-sungguh. Benar tergembala, taat dengar jujur kami percaya Engkau beri kuasa kemenangan, kuasa kemuliaan, sampai sama mulia, sampai duduk di tahta. Terima kasih, turunkan tangan. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing, dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada baik dari Malang, Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya sekitarnya. Jaga, lindungi sertai. Mereka yang tugas keluar kota, keluar pulau, luar negeri, hari-hari ini juga jaga, lindungi sertai, sampai kembali dengan selamat, kembali beribadah melayani Tuhan bersama kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur kepadamu, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.